BSDE labanya naik sangat signifikan, seratusan persen. Apa yang membuat BSDE naik dan apakah memang benar labanya sesignifikan itu? Nah, kita ulas videonya kali ini masih di seputar saham properti dan kali ini ke BSDE. Check this out. Saya take video ini di tanggal 5 Juli dan nanti videonya baru rilis besok tanggal 6, di mana di BSDE sendiri secara stok bid ya, harganya saat ini saya take jam setengah 3 tanggal 5 Juli itu di harga 1080. PI nya di angka berapa ini? 6. Oke, dan PBV nya di angka 0,65. Nah, yang membuat signifikan adalah labanya. Labanya naik hampir 100% ya. Ini udah 100% nih. Udah naik lebih dari 100%, 884 M. Sebelumnya hanya 348 M. Jadi naiknya 540-an lah. Gede banget. Dan apa yang membuat labanya bisa sesignifikan itu? Nah, kita ulas ya. BSD sendiri ini salah satu grup ya, grup besar. Nah, ini adalah perusahaan entitas anak selanjutnya didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. Grup termasuk kelompok usaha PT Paraga Artamida. Nah, ini grup ya. Pemegang saham akhir grup adalah Sinarmas Land yang berkedudukan di Singapura. Nah, ini memang BSDE ini grupnya Sinarmas. Oke, kalau kita lihat revenue-nya atau sales-nya, penjualannya itu pendapatannya 2,8 T, sebelumnya hanya 2 T, jadi kenaikannya 800 M sendiri ya. Kenaikannya hampir 50%, tetapi kok di net profitnya bisa sampai 100-an lebih ya. Nah, ini karena ada hal-hal yang lainnya. Apa itu? Nah, nanti kita ulas lebih lanjut di laporan laba ruginya. Oke, dari asetnya sendiri ini naiknya sangat signifikan ya. Kasnya itu sendiri naiknya 1 triliun dalam jangka waktu hanya 3 bulan ya. Luar biasa nih kasnya. Kasnya naiknya signifikan. Kalau kita cek kas 10,7 T, kasnya 10,7, bahkan hampir separuh dari nilai market cap-nya ya. Kasnya ini kalau kita cek di note nomor 4, kasnya paling banyak itu di deposito 9,7 triliun nih. Dengan suku bunga 3,5 sampai 6,5% imbal hasilnya, luar biasa ini. Bisa dipastikan nih pasti penghasilan keuangannya ini pasti naik dibandingkan sebelumnya ya. Nah, ini kita cek dulu pendapatan dividen, keuntungan, penjualan, pendapatan bunga dan investasi. Nah, ini sebelumnya hanya 87 M, sekarang jadi 114 M. Kenaikannya signifikan. Luar biasa nih. Ini tidak lepas dari naruh kasnya itu paling banyak di deposito. Oke, itu hal yang bagus. Terus mereka juga ada investasi di aset nggak lancarnya 179 M, turun ini. Kalau kita cek di note nomor 5, perial investasi mereka, note nomor 5 kita cek dulu. Oke. Bentar. Note nomor 5 kalau kita cek di BSDE, note nomor 5 ini banyak banget nih. Nah, ini aset nggak lancarnya, investasi mereka, surat berharga. Oke, investasinya ada di 2,392 T, di bank 487 M, deposito berjangka tadi 900, dan surat berharga. Nah, ini surat berharga berarti deposito ada 929 M. Nominalnya turun bahkan dibandingkan tahun lalu yang bisa sampai 957 gitu. Tapi porsi yang naik itu porsi di bank ya. Porsi di bank yang bertambah. Gitu sih. Oke, mereka juga yang bukan ini, besarnya surat berharga itu ada di Reksadana Banjaran Asset Management 700 M, Morgan Stanley Singapura itu ada 12 M, dan IVOF 4 Partnership Interest itu 179 M. Jadi di total
ada 929 M. Oke. Investasi pada EVOV 4 ini merupakan investasi yang dibeli oleh PT GPT, dibentuk pada partnership interest yang dibentuk untuk investasi saham pada Traveloka Holding Ltd. Berarti bisa dikatakan ini perusahaan ini GPT ini termasuk perusahaan anak ya, entitas anak dari BSDE, ini punya persentase di Traveloka juga ya. Dari sini kita bisa tahu seperti itu. Oke. Itu ya. Bagus sih untuk kedepannya ya, terutama ya. Jadi investasi ini meskipun nilainya turun, tapi untuk future-nya kalau Travelokanya juga oke, harusnya nilai ini akan bertambah juga. Oke, dari liabilitas, utang bank jangka pendek 34M, terus utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun itu ada 900M. Wow, gede juga ya. 997M, gede. Dan utang obligasi dan sukuk ada 24. Kalau jangka pendek kita total 997 ditambah 24 ditambah 34 tadi 1 triliun juga ya utangnya. Meskipun sudah bisa ke cover dengan yang namanya kasnya, karena kasnya kan 10 triliun sendiri ya. Masih bisa ke cover sih. Untuk jangka panjang utang berbunganya ini ada bank 6T, wow. Dan mereka masih punya hutang di obligasi sukuk yaitu 5 triliun. Jadi masih ada sekitar 11 triliun dalam jangka panjang. Jadi secara kesehatan perusahaan, secara long term ini agak PR ya, terutama di hutang obligasi. Pasti ini nilainya, imbal hasilnya yang mereka janjikan ini tinggi. Kalau kita cek di note 35, note 35. Kita cek di note 35, bentar. Oke, ini liabilitas. Ya, tidak dijelaskan ya berapa ya. Di note 35 ini tidak ada, bahkan tidak ada mereka bakal membagikan berapa persentasenya ya bahkan. Oke, obligasi. Nah, ini. Penawaran umum obligasi sukuk hijrah ini. Nominalnya nggak dijelaskan di sini. Tenornya sampai kapan? Kalau ini obligasi 2018, kelarnya nanti ini udah 2016, 2022, 2023. Oke, dia baru menerbitkan nih bahkan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2023 seluruh obligasi dan sukuk hijrah perusahaan masing-masing sebesar 1 triliun wow dan 25M. Jadi baru diterbitkan. Jadi ini harusnya tenornya lebih masih jauh ya, masih panjang. Jadi ini secara long nih agak PR ya. Cuman oke-nya dia adalah mereka masih punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini sebesar 25,6 triliun gitu. Jadi ini oke juga untuk cadangannya, meskipun nggak bisa ya ketutup dengan liabilitasnya, at least masih bisa motong sedikit lah ya dari equity-nya kalau hal itu diperlukan untuk baratnya jaga-jaga lah ya. Oke, itu aja sih PR-nya, yaitu secara long term utang obligasi yang jadi PR utama. Oke, kita cek di pendapatan naik 18M. Pendapatan usahanya dari penjualan tanah dan bangunan 2T sendiri. Oke, tanah dan bangunan strata title ini 300M, konstruksi hanya 54M, sewa ini 233M, dan pengelolaan gedung ini 90M. Nah, kalau ini pengelolaan, jadi ini pengelolaan gedung ini bisa dikatakan recurring income mereka ya, 90M ditambah dengan jasa pengoperasian jalan tol. Lebih ke sini doang sih 90M. Kalau kita bandingkan dengan yang diperoleh 90 dibagi dengan 2875 kali 100 hanya 3%, sedangkan sebelumnya JRPT itu sampai recurring income-nya sampai 10%. Jadi saya bisa katakan secara recurring income BSD ini lebih kecil lah ya dibandingkan JRPT. JRPT lebih oke. Kenapa recurring income itu hal yang penting? Karena di saat properti udah kehabisan yang namanya tanah, bagaimana cara perusahaan mendapatkan duit? Nah,
jasa pengelolaannya gitu. Jadi bisa dari jual apartemennya itu kan ada pelayanan jasanya, terus parkirnya berapa, kebersihan dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi recurring income mereka. Itu jikalau memang landmark mereka udah habis. Nah, yang jadi hal yang oke perusahaan BSD adalah dalam di sini dijelaskan, bentar mana nih? Ini keterbukaan informasi juga. Sebagai tambahan informasi, BSDE per Maret 2023 memiliki persediaan real estate di luar hotel yaitu 13,13 T dan landmark sebesar 3.000 hektar. 3.000 hektar yang tersebar di lokasi-lokasi strategis. Ini merupakan modal bagi BSDE yang melanjutkan pengembangan bisnis berkembang di masa mendatang. Jadi secara opportunity, kesempatan untuk berkembangnya ini BSDE akan lebih, bisa dikatakan akan lebih cepat lah ya, punya ya cadangan landmarknya lebih luas ini dibandingkan beberapa saham properti yang sudah kita bahas gitu. Bagaimana dengan Pakuwon, dengan Ciputra. Nah, ini nanti nextnya akan dibahas juga kali ya. Cuman kalau dibandingkan dengan JRPT, Demas, APLN, ini BSDE gede banget landmarknya ya, 3.000 hektar loh dia. Oke, tuh cadangan mereka ada segitu. Oke, kita balik lagi di sini, laporan laba ruginya. Nah, ini kalau kita cek, laba bannya ya naik, make sense karena omsetnya juga naik. Nah, ini salah satu yang mendongkrak ya, ini pendapatan bunga dan investasi 114 M. Terus keuntungan dari ini enggak, dampak pendapatan dividen jadi enggak ada. Dan ini yang paling ini juta doang sih, enggak sih. Dan lain-lain bersih nih, Note 51 70 M. Sebelumnya 54 ini juga lumayan besar untuk perseroan ya. Untuk perusahaan lah. Kalau kita cek di Note 51 Anda enggak di sini dijelaskan enggak? Ternyata enggak dijelaskan ya. Oh, ada nih. Jadi keuntungan dari kegiatan pengelolaan bersihnya sendiri itu 42 M loh. Sebelumnya 24 M doang. Jadi bisa dikatakan dari pengelolaan sendiri itu hampir 2 kali lipat naiknya. Sangat signifikan nih. Ini juga cadangan kerugian perusahaan piutang. Oke. Jadi ini ada dua hal yang membuat labanya naik drastis adalah pendapatan bunga dan investasi. Ini efek dari mereka naruh di deposito, which is good, daripada uangnya taruh di bank doang, buat apa. Yang kedua juga dari lain-lain bersih ini. Ini juga salah satu efek dari recurring income mereka. Itu sih poinnya, 2 poin ini yang membuat laba dari BSDE bisa naik kencang gitu. Kalau kita lihat penerimaan dari pelanggan ya 2T doang. Nah, yang PR yang kemarin gitu malah tahun lalu. Padahal penerimaan pelanggan itu bisa 3,1 T, tapi kenapa labanya cuman dapat 300 M doang gitu. Pertanyaannya malah yang tahun lalu gitu. Jadi itu ya, BSDE so far recurring income mereka tidak sebesar itu, tidak sewow itu, tapi sisi positifnya landmark mereka sangatlah besar untuk BSDE. Nah, secara kesimpulan, kesehatan perusahaan secara short term masih sehat, tetapi yang jadi bisa dikatakan PR atau tantangan kedepannya adalah utang mereka secara jangka panjang ya, karena masih ada utang bank dan juga utang obligasi yang pastinya menjanjikan lah ya, karena utang obligasi kan berarti yang menerbitkan kan perusahaan gitu. Mereka menjanjikan besarnya berapa imbal hasilnya, itu menjadi PR juga untuk kedepannya terutama itu. Dan kalau dibandingkan dengan JRPT, recurring income BSD tidak sewow itu. Cuman sisi positifnya landmark mereka masih sangat terbuka luas, sangat besar, 3.000 hektar tadi. Jadi ini menjadi modal utama untuk si BSDE untuk menguasai lokasi-lokasi yang strategis di Indonesia itu sendiri. Tuh. Pertanyaannya adalah apakah BSDE ada tanah di Kalimantan yang nantinya akan menjadi ibu kota negara? Nah, itu mungkin jadi PR buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Siapa sih yang mempunyai proyek atau tender di Kalimantan? Ada nggak perusahaan-perusahaan di yang sudah TBK yang sudah mempunyai lahan di sana dan bahkan sudah membangun baratnya awalan lah ya, membuka jalan di IKN itu sendiri. Karena kalau hal itu terjadi dan beneran memang sudah akan
resmi dipindah di sana, secara itu akan menjadi bisa dikatakan stimulus atau booster sendiri untuk sektor properti di luar Jawa. Oke, jadi itu mungkin view saya tentang BSDE dan properti sedikit-sedikit secara general. Di video sebelumnya Demas dan APLN tentang prospek properti sudah dibahas, akan menjadi hal yang positif nantinya mungkin di sisa tahun 2023 ini. Jadi jika ada pertanyaan atau mungkin view atau insight yang berbeda dengan saya, bisa tulis aja di kolom komentar. Oke. Jadi itu video kali ini tentang BSDE, dan semoga Bapak Ibu teman-teman sekalian sehat selalu. Oke. Bye bye.